Perkenalkan, nama saya Rambu Rainawani Pawulu Mulang Parangi dengan NIM 68-2020-064. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proyek akhir mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Topik studi kasus yang akan saya bahas yaitu perancangan sistem pengecekan proposal dan laporan pertanggungjawaban di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi berbasis website. Lalu latar belakang dari studi kasus yang akan saya bahas yaitu Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi adalah organisasi mahasiswa yang ada di areas Fakultas Teknologi Informasi yang bertugas untuk menginisiasi dan mengeksekusi kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa. Alur birokrasi yang dilalui berupa pengecekan proposal kegiatan dan proposal anggaran hingga pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban atau LPJ, kegiatan dan anggaran. Saat ini pengecekan proposal dan LPJ dilakukan melalui email atau WhatsApp, akan tetapi ada beberapa kendala yang ditemukan jika dilakukan pengecekan seperti ini, mulai dari kesalahan format, proposal, dan LPJ, kesulitan pemegang kegiatan dalam mengecek alur karena disimpan di drive terpisah, dan kesulitan menampung informasi yang didapatkan di waktu lampau, serta ada juga kesulitan dalam melacak proposal dan LPJ sudah sampai di tahap mana seperti itu. Lalu masuk pada tujuan dan manfaat pembuatan website tersebut, yaitu yang pertama tujuan menyediakan sebuah sistem yang menyimpan seluruh informasi terkait alur pengecekan dan pemeriksaan proposal dan LPJ, menyediakan sebuah sistem untuk membuat format proposal dan LPJ secara otomatis, lalu yang terakhir menyediakan sebuah sistem untuk melacak, memeriksa, serta memberikan memo pada proposal dan LPJ. Lalu masuk pada manfaat pembuatan website pengecekan proposal, yaitu memberikan kemudahan dalam mengakses informasi alur pengecekan dan pemeriksaan proposal dan LPJ. Lalu yang kedua, meminimalisasi kesalahan format dan proposal dan LPJ. Lalu yang ketiga, memudahkan pemeriksa dan pemegang kegiatan melacak, memeriksa, serta memberikan memo pada proposal dan LPJ. Lalu masuk pada sasaran pembuatan sistem website ini, yaitu yang pertama pihak pemeriksa proposal dan LPJ, yaitu Kepala Bidang SMF, Sekretaris dan Bendahara SMF, Komisi Anggaran dan Komisi Program BPMF, serta Sekretaris BPMF. Yang kedua, pihak pemegang kegiatan, yaitu BPH Kegiatan dan Koordinator Satuan Tugas atau Satgas. Lalu ada solusi aplikasi yang akan dibangun untuk sistem pengecekan proposal, yaitu pada sistem pengecekan proposal LKF Fakultas Teknologi Informasi yang dilakukan via email. Maka ada solusi yang akan kita bangun guna mempermudah sistem pengecekan proposal tersebut agar lebih teliti dan efisien. Solusinya yaitu dengan membuat sistem pengecekan proposal Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi berbasis website, yang dimana website tersebut dapat digunakan untuk melakukan beberapa aktivitas pengecekan proposal seperti pengecekan format, pengiriman laporan, dan lain-lain. Lalu ini masuk pada proses bisnis yang lama dan yang baru. Untuk perbedaan proses bisnis lama dan yang baru itu, kalau yang proses bisnis lama kan menggunakan pengecekan proposalnya kan berbasis email dan WhatsApp gitu kan. Terus kalau yang lama itu nanti itu kita akan pengecekan proposal dilakukan melalui website tersendiri seperti itu. Lalu ini ada gambaran proses bisnis lama. Untuk penjelasannya yaitu saat ini pemeriksaan proposal dan LPJ dilakukan menggunakan media email, mulai dari pemegang kegiatan, membuat
proposal atau LPJ kegiatan dan proposal LPJ anggaran. Kemudian selanjutnya dikirimkan melalui email ke bidang. Selanjutnya melakukan konfirmasi kepada kepala bidang melalui WhatsApp group bahwa proposal telah dikirim. Selanjutnya kepala bidang akan memeriksa proposal tersebut di email, dan kemudian jika ada revisi maka proposal akan dikirimkan kembali beserta revisi apa saja yang ada. Jika tidak ada revisi maka kepala bidang akan membalas email pemegang kegiatan dengan pesan yang menandakan LPJ sudah fix seperti itu. Sedangkan untuk proposal yang memiliki revisi, pemegang kegiatan akan kembali mengirimkan proposal kepada kepala bidang sehingga tidak ada revisi yang dinyatakan fix. Setelah dari kepala bidang maka proposal akan terbagi dua jalur. Untuk proposal kegiatan akan dikirimkan ke sekretaris SMF, sedangkan proposal anggaran akan dikirimkan ke bendahara SMF. Apabila sudah dikirimkan maka pemegang kegiatan harus melakukan konfirmasi penerimaan proposal. Setelah itu bendahara dan sekretaris melakukan pemeriksaan. Apabila terdapat revisi maka akan dikirimkan kembali beserta informasi revisi. Lalu apabila sudah tidak ada revisi maka sekretaris dan bendahara akan mengirimkan memo fix pada pemegang email. Lalu proses yang sama juga berlaku setelah itu, tetapi dengan pemeriksaan yang berbeda. Lalu pemeriksa selanjutnya adalah pengisi program BPMF untuk proposal kegiatan dan pengisi anggaran BPMF untuk anggaran proposal. Kemudian setelah itu jika tidak ada revisi maka pemeriksa akan mengirimkan memo fix. Setelah dari proses pengecekan komisi program dan komisi anggaran maka proposal dan LPJ kegiatan dan kesepakatan dikirim secara bersamaan kepada sekretaris BPMF untuk diperiksa lagi. Apabila tidak ada revisi maka akan diberikan memo fix terakhir di tingkat fakultas. Setelah memeriksa sekretaris BPMF tersebut maka proposal kegiatan dan anggaran akan dikirimkan ke pemeriksaan tingkat universitas melalui sekretaris BPMF. Lalu ini untuk gambaran proses bisnis baru, yang dimana proses bisnis baru itu menggunakan sistem pengecekan berbasis website. Langkah untuk proses bisnis yang baru ini dari sistem pemeriksaan proposal dan LPJ ini yaitu pemegang kegiatan masuk ke dalam sistem dengan cara login lalu mengisi form proposal jika ingin membuat proposal atau form LPJ jika ingin membuat LPJ. Kemudian memilih penerima proposal atau LPJ lalu klik kirim, maka sistem akan otomatis mengirim ke penerima dengan format yang telah ditentukan dan isi sesuai yang sudah diisi dalam form. Terus di sisi lain pemeriksa masuk ke dalam sistem lalu masuk ke menu pemeriksaan, kemudian memeriksa proposal atau LPJ yang sudah masuk. Selanjutnya jika ada revisi maka isi form revisi, jika tidak ada pemeriksa akan menekan tombol fix. Apabila sudah fix maka pemegang kegiatan akan menerima notifikasi dan akan melanjutkan proses yang sama ke tujuan pemeriksa yang berbeda sesuai dengan alur yang ada. Lalu masuk pada penjelasan metode pengembangan sistem. Nah, untuk metode pengembangan sistem yang kami gunakan yaitu metode waterfall atau metode air terjun. Kenapa kami menggunakan metode ini? Karena kami rasa metode ini cocok untuk digunakan pada saat
sistem pengecekan proposal dan LPJ ini karena dapat lebih terpercaya pada saat proses implementasi. Sistem ini dibuat lebih berkualitas dan efektif untuk menjalankan proses-proses pemeriksaan yang ada. Langkah yang sudah kami lakukan yaitu kami sudah melakukan analisis kebutuhan dengan cara mewawancarai ketua senat, mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, dan juga salah satu fungsionaris SMF FTI yang menjadi pemegang kegiatan. Lalu masuk pada bagian tahapan riset. Pada tahapan riset atau tahapan pengumpulan data informasi ini, setelah berdiskusi dengan teman sekerja, kami selanjutnya melakukan pendekatan dengan Ketua Senat Fakultas Teknologi Informasi untuk menentukan jadwal wawancara. Setelah itu kami melakukan wawancara melempar beberapa pertanyaan terkait studi kasus yang kami bahas, yaitu perencanaan sistem pengecekan proposal berbasis website. Lalu setelah itu kami mengumpulkan data yang kami peroleh pada saat wawancara, lalu kami bahas dan membuat laporan secara bersama-sama dalam virtual meet, juga bertemu secara langsung untuk menyelesaikan proses. Lalu masuk pada pembagian tugas kelompok. Nah, pembagian tugas kelompok ini dilakukan oleh ketua kami, yang dimana ketua kelompok membagi tugas pada masing-masing tim. Pada kesempatan ini saya mendapatkan bagian pengerjaan, yaitu pada bagian analisis kebutuhan data utama dan data pendukung. Lalu di bagian spesifikasi lingkup pengembangan sistem, yaitu software dan hardware. Lalu saya juga mengumpulkan satu pertanyaan yang menjadi jawaban wawancara ketua senat, serta membantu dalam proses bisnis studi kasus kami. Lalu masuk pada penjelasan use case diagram studi kasus kami. Ini merupakan gambar use case diagram dari studi kasus kami, yaitu sistem pengecekan proposal dan pertanggungjawaban fakultas. Lalu untuk penjelasannya itu pertama, pemegang kegiatan dapat membuat dokumen dengan mengisi form yang ada. Lalu pemegang kegiatan dapat menyunting dokumen yang sudah dibuat atau saat pemeriksa mengembalikan dokumen dengan revisi. Lalu pemegang kegiatan menghapus dokumen yang sudah dibuat sebelumnya. Pemegang kegiatan mengirim dokumen dari form yang sudah diisi periksa. Pemegang kegiatan dapat menyetujui pemeriksa dapat menyetujui dokumen yang sudah diperiksa dengan mengirimkan fix. Lalu pemeriksa kegiatan dapat menolak dokumen yang diperiksa dan memberikan koreksi pada bagian yang salah. Lalu pemegang kegiatan dan pemeriksa dapat melihat suatu dokumen yang diperiksa sudah sampai di pihak mana, lalu pemegang kegiatan dan pemeriksa kegiatan dapat melihat gambar alur urutan pihak-pihak pemeriksa yang harus dikirimkan dokumen. Terus selanjutnya masuk pada arsitektur informasi dari studi kasus kami, yaitu gambar ini memperlihatkan arsitektur informasi yang ada pada sistem informasi LKF yang akan kami bangun. Dalam sistem ini nanti user dapat membuat dokumen, mengirim dokumen, memeriksa dokumen, melacak dokumen, serta dapat melihat alur dari dokumen tersebut. Lalu ini masuk pada bagian penjelasan untuk desain basis data. Nah, di studi kasus kami ini ada 12 entitas
entitas, di mana masing-masing entitas memiliki beberapa atribut, yaitu ada entitas pemeriksa, entitas tabel detail strategi pelaksanaan, ada lampiran penganggaran, ada tabel detail pengeluaran, ada tabel pemeriksaan, ada tabel proposal, tabel lampiran pengorganisasian, lalu ada tabel pemegang kegiatan, ada tabel laporan pertanggungjawaban, ada tabel lampiran dokumentasi, lalu ada lampiran realisasi, dan terakhir ada entitas tabel detail realisasi anggaran. Nah, untuk masing-masing cara kerjanya yaitu pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap proposal dan laporan pertanggungjawaban, pemegang kegiatan membuat proposal dan membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Proposal memiliki lampiran penganggaran, lampiran pengorganisasian, detail strategi pelaksanaan, lalu lampiran penganggaran memiliki detail pengeluaran, terus laporan pertanggungjawaban atau LPJ memiliki lampiran dokumentasi, lampiran pengorganisasian, lampiran realisasi anggaran, lalu lampiran realisasi anggaran memiliki detail realisasi. Lalu untuk penjelasan yaitu kalau yang bagian pemeriksa melakukan pemeriksaan itu one to many, lalu pemeriksaan terhadap proposal itu one to many juga, lalu di bagian proposal ke lampiran penganggaran itu one to one, lalu proposal ke lampiran pengorganisasian itu one to one juga, lalu proposal ke detail strategi itu one to one juga, lalu proposal ke lampiran penganggaran dari lampiran penganggaran ke detail penganggaran itu one to many, terus LPJ juga one to many, lampiran dokumentasi itu one to many juga, lalu ke lampiran pengorganisasian itu one to one, lalu ke lampiran realisasi anggaran itu one to one. Lalu dari lampiran realisasi anggaran ke detail itu one to many. Lalu yang masuk pada bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya, sistem pengecekan proposal dan laporan pertanggungjawaban di lembaga kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi berbasis website yang baru akan lebih menegosiasi waktu karena antara pemegang kegiatan dengan pemeriksa tidak mungkin terjadi kesalahan format file karena semuanya dilakukan di web. Yang kedua, dengan adanya sistem yang baru ini akan jauh lebih mudah dalam melakukan reporting seperti merekap anggaran karena semua dokumennya tersimpan di sana. Lalu yang ketiga, partisipan proposal dan dokumentasi akan jauh lebih mudah karena semua dokumennya tersimpan di sistem. Lalu masuk pada bagian saran dari pembuatan. Saran untuk ini yaitu pada aplikasi sistem informasi lembaga kemahasiswaan fakultas ini masih banyak terdapat kekurangan serta keterbatasan. Oleh karena itu ada yang perlu dikembangkan dari sistem ini supaya bisa menjadi sistem yang lebih baik lagi. Fungsinya sebagai pelacakan untuk melacak sampai di mana proposal atau LPJ diperiksa
belum diimplementasikan, lalu ke depannya fungsi ini perlu dimasukkan ke dalam sistem karena dapat menjadi alat bagi pemegang kegiatan serta khususnya bagi pemeriksaan dalam melacak. Sekian dan terima kasih.